Seorang pejabat publik yang menjadi teladan berakhlak adalah Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP Republik Indonesia. Beliau berorientasi pada pelayanan dengan menjadikan pengawasan sebagai solusi, bukan sekedar mencari kesalahan. Beliau akuntabel dalam setiap laporan pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau kompeten dengan mendorong peningkatannya kapasitas auditor dan pengawas berbasis teknologi. Beliau harmonis dalam membangun komunikasi yang baik dalam pemerintahan daerah, dan beliau loyal, adaptif, serta kolaboratif dalam memperkuat sinergi antar lembaga pengawas. Dengan integritas dan kepemimpinannya, Muhammad Yusuf Ateh menjadi role model nyata pejabat publik berakhlak yang menginspirasi aparat pengawas di seluruh Indonesia. Seorang pejabat publik yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak salah satunya adalah Pak Budi Gunadi Sadikin. Beliau menempatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama, mulai dari peningkatan akses obat, pemerataan dokter, hingga transformasi layanan kesehatan digital. Beliau selalu menjaga transparansi penggunaan anggaran kesehatan, agar setiap rupiahnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat, Pak Budi Gunadi terus meningkatkan kapasitas diri dalam organisasi untuk menghadapi tantangan kesehatan global. Beliau membangun sinergi dengan dokter, perawat, relawan, dan masyarakat untuk menciptakan suasana kerja yang saling mendukung. Kesetiaan beliau pada bangsa dan negara diwujudkan dengan pengabdian penuh terhadap kesehatan rakyat, yang sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia. Menghadapi pandemi dan perkembangan teknologi, Pak Budi Gunadi cepat beradaptasi dengan inovasi, menghadirkan sistem kesehatan yang lebih modern. Melalui kolaborasi lintas sektor, beliau memastikan program kesehatan berjalan optimal di seluruh daerah. Dengan semangat berakhlak, Pak Budi Gunadi Sadikin membuktikan bahwa tugas seorang menteri bukan hanya mengatur, tetapi juga melayani, memberi teladan, dan menginspirasi. Dr. Lee Darmawan, seorang dokter bedah dan pendiri Rumah Sakit Apung, adalah teladan nyata nilai-nilai berakhlak. Dengan semangat berorientasi pelayanan, beliau mendedikasikan hidupnya untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di daerah terpencil, tanpa memandang status sosial maupun kemampuan finansial pasien. Sikap akuntabel tercermin dari pengelolaan dana pelayanan yang transparan, memastikan setiap bantuan digunakan tepat sasaran. Kompetensi beliau sebagai dokter spesialis bedah menunjukkan penguasaan ilmu kedokteran yang mendalam, disertai komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam perjalanan pelayanannya, Dr. Lee membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, relawan, dan tenaga medis, menciptakan sinergi yang solid. Loyalitas beliau terhadap panggilan kemanusiaan tidak tergoyahkan meski menghadapi tantangan berat, termasuk keterbatasan fasilitas dan medan yang sulit. Sebagai sosok adaptif, beliau mampu berinovasi dengan menghadirkan rumah sakit terapung untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses kesehatan. Upaya ini berhasil karena adanya kerjasama lintas pihak yang mencerminkan nilai kolaboratif yang kuat. Dr. Lee Darmawan adalah sosok inspiratif, menunjukkan bahwa dengan nilai berakhlak, pelayanan publik dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan. Jenderal Sudirman merupakan sosok teladan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Ia selalu berorientasi ke pelayanan dengan mengorbankan diri demi kepentingan rakyat dan bangsa. Beliau juga akuntabel, jujur, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakannya sebagai seorang pemimpin. Dengan keahliannya dalam menyusun strategi perang, Sudirman menunjukkan sikap kompeten yang membuatnya segani kawan maupun lawan.
Hubungan harmonis dengan rakyat dan prajurit jadikan beliau sosok pemimpin yang dekat dan dicintai. Kesetiaan Sudirman pada bangsa dalam wujud loyal yang tinggi, bahkan ketika sakit ia tetap memimpin perjuangan. Selain itu, beliau juga adaptif maupun menyesuaikan diri dengan kondisi sulit melalui strategi gerilyanya. Akhirnya, perjuangan Sudirman tidak dilakukan sendiri, melainkan secara kolaboratif dengan melibatkan rakyat dan seluruh elemen bangsa untuk meraih kemerdekaan. Dr. Randus Muhammad Hatta, atau juga dikenal dengan sapaan Bung Hatta, adalah seorang wakil presiden pertama Republik Indonesia sejak tahun 1945. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dr. Randus Muhammad Hatta merupakan role model pejabat publik berakhlak. Dengan berorientasi pelayanan, Bung Hatta selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Misalnya menolak fasilitas mewah sebagai pejabat. Bung Hatta juga sangat akuntabel. Beliau sangat jujur dan bertanggung jawab, bahkan tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Beliau juga sangat kompeten. Beliau memiliki pengetahuan luas karena gemar membaca dan menulis, sehingga mampu memberikan pemikiran strategis untuk bangsa. Bung Hatta juga orang yang sangat harmonis. Beliau menghargai perbedaan, terbuka berdialog dengan berbagai kalangan, dan menjaga persatuan bangsa. Beliau juga sangat loyal, setia kepada bangsa dan negara, rela berkorban demi kemerdekaan meski harus dipenjara dan diasingkan. Bung Hatta juga orangnya sangat adaptif, mampu menyesuaikan diri dalam kondisi sulit, seperti tetap produktif, menulis dan belajar saat masa pembangunan. Beliau juga sangat kolaboratif, bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain termasuk Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membangun dasar negara. Dr. Randus Muhammad Hatta layaknya pelita yang membimbing dari kegelapan. Kelahiran Bung Hatta mengingatkan pada semangat nasionalisme, semangat kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.